Selamat datang di channel Dere Production. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah aplikasi atau bisa penyedia layanan web ya, yaitu yang bernama Zoom Cloud Meetings. Ini untuk yang diinstal di versi Android. Kemudian kalau dalam versi browser ya, bukan menggunakan laptop, kita bisa menggunakan link zoom.us ya atau US tulisannya. Oke, jadi ini adalah sebuah layanan yang menyediakan kita untuk bisa berinteraksi dengan siswa kita atau mahasiswa kita atau mungkin klien kita untuk secara langsung menggunakan fasilitas Zoom yaitu menggunakan video conference. Jadi videonya dia live streaming seperti itu dan jumlahnya pun bisa banyak ya untuk join ke dalam satu meeting. Oke, kita langsung saja. Untuk bisa menggunakan aplikasi ini, syarat utama adalah kita harus mempunyai email. Ya, paling tidak kita mempunyai email di Gmail ya atau di Google. Nah, tentunya apapun layanannya, Anda mau menggunakan Zoom, Edmodo, mau menggunakan Google Classroom atau lain sebagainya, syarat wajibnya adalah kita harus memiliki email. Nah, di sini saya akan mengajarkan cara cepatnya tidak bertele-tele, yaitu syaratnya kita harus punya email dulu. Jadi silakan teman-teman buka emailnya teman-teman. Saya ketik di sini gmail.com. Kemudian silakan teman-teman login di salah satu email aktif teman-teman semua. Di sini saya menggunakan sampel email yaitu Arza Rapsyudia. Ya, ini email saya. Kemudian kita klik untuk login masuk ke dalam. Nah, pastikan teman-teman semua sudah masuk login ke dalam email teman-teman semua sebelum kita menggunakan aplikasi Zoom. Oke, sudah seperti ini. Langkah berikutnya, teman-teman tinggal ketik di browser di sini, ketik di sini zoom.us, zoom.us ya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan laptop, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan komputer. Nah, nanti kalau menggunakan HP Android mungkin dari sisi kliennya, tapi kita nggak bahas dulu ya. Di sini kenapa sih saya harus beri contoh menggunakan laptop? Karena kan kita sebagai guru otomatis kalau mengajar atau dosen, ya kalau kita mengajar kepada siswa atau mahasiswa kita, tentunya kita harus memerlukan laptop untuk men-share materi-materi kita biar lebih lengkap dan lebih mudah untuk dalam mengajar ya. Seperti itu. Oke, kita langsung aja. Langkah berikutnya kita klik di sini ada menu sign in di sini ya untuk kita masuk. Bisa kita pilihnya sign up ya, tapi ini sign in saja. Syaratnya kita harus sudah register, tapi di sini kan statusnya belum register ya. Jadi teman-teman bisa langsung saja scroll ke bawah. Di sini ada sign in with Google. Artinya apa? Teman-teman akan masuk ke dalam aplikasi Zoom ini menggunakan email pada Google yang sudah teman-teman punya. Tadi saya menggunakan email ini ya. Teman-teman menyesuaikan. Intinya, teman-teman klik saja ada tulisan sign in with Google. Ya, ada simbol G. Bisa juga sih menggunakan Facebook, tapi lebih aman menggunakan Google aja. Oke, silakan diklik. Nah, tentunya kita pilih emailnya ya. Di sini kenapa ada pilihan seperti ini? Karena kebetulan saya pernah login di browser Chrome ini menggunakan banyak email. Jadi saya pilih yang Arza Rapsudia sesuai email yang saat ini terbuka. Ya, maka secara otomatis teman-teman akan mendapat tampilan seperti ini untuk pertama kalinya. Sekali lagi, ini untuk pertama kalinya. Nanti kalau sudah satu kali login seperti ini, nggak akan keluar lagi seperti ini. Oke, di sini kita pilih aja create account ya atau create akun. Oke. Nah, sudah. Ini adalah tampilan halaman utamanya teman-teman. Sangat simpel. Kalau teman-teman lihat di tutorial lain itu dijelasin cara register ya, ketik password user. Alah, itu terlalu ribet nih. Mendingan cara seperti ini cepat. Buka dulu emailnya, kemudian sign in, buka atau login melalui email. Begitu aja lebih gampang ya. Kemudian di sini ada menu tab yang penting, ada upcoming meeting. Ini artinya meeting yang akan kita buat nantinya, ya. Kemudian di sini ada previous meeting. Previous meeting adalah ini menampilkan meeting-meeting yang pernah kita lakukan sebelumnya. Sebagai contoh, di sini saya punya contoh ya. Zoom. Oke, ini saya menggunakan akun yang lain yang sudah biasa saya gunakan ya. Saya sign in, kemudian saya pilih di sini. Di sini saya menggunakan email yang berbeda. Jadi teman-teman bisa membuka dua akun yang berbeda dengan syarat menggunakan browser yang berbeda. Kalau di sini saya menggunakan Google Chrome, di sini saya menggunakan Firefox. Jadi dua email yang berbeda bisa terbuka. Nah, ini adalah email saya ya.
yang dari diretugas@gmail.com. Di sini saya melakukan proses meeting sekali pernah ya tentang ini. Jadi kalau teman-teman punya di sini kan masih kosong, wajar karena belum pernah. Di sini saya sudah pernah. Ya, ini yang akan kita laksanakan nanti. Ada di upcoming ya. Jadi intinya upcoming itu adalah yang akan kita kerjakan. Preview sini artinya kalau teman-teman melakukan meeting pernah 1-2 kali dia akan menampilkan daftar listnya. Ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja, nggak usah bertele-tele. Untuk membuat meeting atau pengajaran ya baik dari sisi guru atau dosen, kita klik di sini schedule a new meeting ya, schedule a new meeting. Klik aja. Ya, oke. Kemudian teman-teman diminta untuk menentukan topiknya. Topiknya apa? Misalkan ini contoh aja ya, misalkan Maple ya. Maple desain grafis. Ya, ini contoh saja teman-teman. Jadi topiknya itu adalah sesuatu yang mau dibahas dalam pengajaran teman-teman ya, dalam meeting teman-teman. Kemudian deskripsinya ini mungkin saja kalau untuk mata belajar misalkan tentang penggunaan foto apa ya, misalkan penggunaan tentang masking ya. Penggunaan masking pada Photoshop. Nah, jadi ini materinya, teman-teman. Jadi ini kalau misalkan ini contoh kasus ya, teman-teman bisa menyesuaikan di lapangan dengan keadaannya teman-teman. Tapi kalau dalam pengajaran, misalkan ini nama mata pelajaran desain grafis, kemudian materinya mungkin tentang penggunaan masking pada Photoshop. Nah, kemudian ini when ini artinya kapan akan dilaksanakannya, teman-teman. Jadi kita bisa membuat schedule misalkan tanggal 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, atau 1 minggu ke depan. Itu bisa kita tentukan. Bahkan yang sudah kita tentukan, misalkan tanggal 1 kita mengerjakan di tanggal 31 pun masih bisa. Ya, sebagai latihan di sini saya akan membuat untuk hari ini aja ya. Oke, tanggal 31 ya sekarang ya, 31. Saya akan mulai di jam, misalkan kita akan meeting di jam 8 ya, jam 8. Nah, ini AM atau PM, teman-teman tinggal sesuaikan mau jam 8 pagi atau jam 8 malam. Durasi ini adalah waktu untuk teman-teman melakukan meeting. Ya, misalkan kita anggaplah 4 jam, kita akan meeting. Nanti kalau kurang dari 4 jam pun bisa, nggak masalah. Ya, oke seperti itu. Kemudian di sini ada time zone-nya, nggak usah dirubah teman-teman, settingannya sudah default. Kemudian di sini ada meeting password, teman-teman boleh isi, boleh tidak. Kalau saya memberi tanda cek, artinya ketika dia join ke dalam kode meeting kita, dia akan diminta password, dan passwordnya hanya saya dan orang yang saya tuju yang tahu. Jadi saya rasa ini nggak perlu ya, terlalu privasi nantinya. Nggak usah dicentang. Kemudian untuk video, hostnya kita on-kan, artinya kita menggunakan kamera kita sebagai videonya. Kemudian partisipan ini artinya siswa atau mahasiswa. Kita kasih aja on, ya mereka juga bisa menggunakan video. Kemudian atau audionya kita ambil dari komputer audio saja karena saya menggunakan laptop. Kemudian di sini ada meeting option, ada pilihan. Enable join before host, artinya apa? Ketika kita membuat misalkan rencana untuk meeting, untuk mengajar di tanggal 1 jam 8, maka partisipan, siswa atau mahasiswa kita bisa join sebelum jam 8 gitu loh. Dan itu kita mengizinkan. Jadi kita enable aja lah intinya ya teman-teman. Kemudian mute participants upon entry, artinya apa? Partisipan, siswa atau mahasiswa kita ketika dia masuk ke dalam meeting yang kita buat, otomatis dia termute audionya. Jadi dia ketika dia ngomong tidak terdengar, dia di mute. Tapi tenang aja teman-teman, mute-nya itu bisa kita unmute ya. Bisa kita unmute, artinya ketika kita unmute dia bisa bersuara. Ya, di sini nggak usah berarti ya teman-teman, biar aja nanti ketika ada orang join langsung kedengaran suara, biar berisik kayak pasar ya. Maksudnya biar ramai gitu. Kemudian enable waiting room, ini dikasih tanda cek aja. Kemudian record the meeting automatically on the local computer. Artinya apa? Intinya ketika teman-teman beri tanda centang, semua proses meeting yang teman-teman lakukan akan terekam ke dalam komputer teman-teman. Sehingga nantinya bisa diputar kembali. Contoh seperti ini. Sebelumnya saya sudah rekam ya. Saya ada pernah merekam dan dia ada saya simpan di, sebentar saya cari dulu. Desain. Kemudian ada UKK.
Oke nih. Sebelumnya saya melakukan meeting dan ini hasil rekamannya seperti ini contohnya. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 10 April. April, berarti saya kirim apa ya sudah selesai atau Pak? Kalau ditanggap itu kamu lulus. Nah ini teman-teman, ini contohnya, ini yang sudah terekam. Jadi saya pernah melakukan proses meeting atau mengajar bersama siswa-siswa saya untuk memberikan sebuah tugas ke mereka, dan itu dia terekam. Ya itu semuanya opsional, teman-teman bisa merekam secara manual ketika sudah join pun bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman merekam 3 kali, maka nanti otomatis setelah teman-teman mengakhiri meeting, maka akan terdapat 3 file yang tersimpan. Ini rekaman pertama, rekaman kedua, rekaman ketiga. Program yang akan melakukan itu. Ya, oke, kita kembali lagi ke tadi. Nah, ini sudah diisi semua teman-teman, sudah diisi, mantap. Kalau sudah, teman-teman tekan tombol save. Nah, oke, dia seperti ini teman-teman. Ini kalau saya klik start this meeting, otomatis dia akan segera dimulai walaupun belum waktunya. Itu nggak masalah teman-teman. Cuma ada satu hal yang tertinggal yang sangat penting sebenarnya sebelum kita masuk di meeting, alangkah baiknya teman-teman mengisi dulu profil teman-teman semua. Jadi misalkan sebagai guru paling tidak nomor HP, nama, titel itu ada ya. Biar siswanya tahu ini dari guru siapa. Jadi silakan teman-teman klik profil ya. Menu profil, oke. Di sini ada change, ini adalah foto. Teman-teman bisa ganti fotonya, tinggal pilih aja di sini change. Kemudian upload. Dan silakan teman-teman ganti dengan foto teman-teman punya. Sebagai contoh di sini saya akan mengupload foto saya. Ya. Oke, ini foto saya. Saya yang mana? Nah, ini. Nah, ini wajah saya ya. Ini anak saya ya. Nah, oke, sabar. Nah, ini wajah saya. Ini ada crop ya. Jadi kita bisa menentukan area mana yang kita ambil. Karena ingin menampilkan mukanya saya, maka ya seperti ini. Kita bisa geser aja, klik kiri, kita geser-geser begini teman-teman. Ya ini juga bisa diperlebar juga ya, tapi kita nggak usah ambil semuanya, kita ambil segini aja. Jadi area yang terang ini yang akan dipakai. Oke, kalau sudah kita klik tombol save. Sudah terganti teman-teman. Langkah berikutnya kita klik di sini edit. Ya, nah nama ini bisa kita ganti ya. Misalkan di sini first name-nya saya ketik Dere, kemudian belakangnya saya ketik Nuswantoro. Oke, nama saya ya. Kemudian fontnya ini adalah kode area. Sedangkan teman-teman pilih yang I, Indonesia. Mana? I. Oh, enggak nih, Indonesia. Jadi plus 62. Jadi orang bilang warga 062 ya. Warga 62 biasanya. Jadi plus 62 itu artinya 0. Teman-teman tinggal sambungkan aja. Ini sudah 0 berarti 8 08 52 593 148 65. Ini nomor HP saya teman-teman. Kemudian departemen ini artinya kalau misalkan di sekolah ya, di tempat kami, di SMK, mungkin ini adalah jurusan. Saya ketik saja di sini multimedia. Ini opsional, bisa diisi, bisa enggak. Job title-nya saya sebagai misalkan guru produktif multimedia. Oke. Kemudian company ini adalah nama perusahaannya, kita di SMK ya, SMK Negeri 3 Merauke. Lokasinya misalkan Jalan Kami Zaun ya. Nah, kita tinggal klik di sini tombol save change. Nah, saya sarankan profilnya diisi terlebih dahulu untuk menunjukkan identitas teman-teman baik sebagai guru, dosen atau sebagai pimpinan perusahaan dan lain sebagainya. Oke? Jadi itu aja, isi profil dulu, kemudian buat schedule meeting kayak yang tadi kita lakukan sebelumnya. Paham ya teman-teman sampai di sini? Saya rasa paham ya. Oke, sekali lagi ini sudah kita tentukan tomorrow jam 8 ya. Tapi kalau teman-teman kepepet mau ganti ya bisa. Misalkan, wah saya harus mulai rapatnya hari ini juga. Atau kita akan mempraktekkan bagaimana memulai sebuah meeting atau pengajaran menggunakan Zoom video conference. Langsung saja teman-teman klik tombol start. Ketika tombol start ini diklik, dia akan minta seperti ini. Nah, kalau ada seperti ini, teman-teman pilih aja di sini buka Zoom. Ya, tergantung browser ya, beda browser, beda perlakuan juga. Oke, kita tunggu karena ini baru pertama kali teman-teman, sehingga kita diminta untuk mengallow dan lain sebagainya. Oke,
Ini sudah ada seperti ini teman-teman. Saya akan coba enter full screen ya. Ada tulisan enter full screen ini. Kita klik. Oke, ini tampilan saya teman-teman. Ini wajah saya. Perkenalkan. Oke. Nah, kemudian teman-teman di sini yang perlu diperhatikan, yang perlu saya jelasin, pertama adalah tentang mic. Ini penting sekali mic. Mic ini adalah untuk membuat teman-teman itu suaranya jelas terdengar oleh audiens siswa atau mahasiswa. Kan lucu ya kalau misalkan kita ngomong-ngomong tapi nggak ada suaranya. Oke, di sini kenapa gambar saya agak seperti ini karena saya menggunakan green screen-nya ya. Nanti akan saya jelasin. Intinya kita ke audio dulu. Di sini untuk menentukan audio, teman-teman bisa klik di sini ada gambar mikrofon ya. Ini teman-teman klik aja tanda panahnya. Di sini ada pilihan banyak. Tentu saya dan teman-teman beda. Saya punya ada 1, 2, 3. Nah, mikrofon USB. Teman-teman ada tampilan ini ketika teman-teman menggunakan headset ya atau earphone menggunakan port USB seperti ini. Oke, yang dicolok di sini. Nah, oke. Nah, maka di sini akan muncul mikrofon USB. Ya, tapi kalau nggak ada yang teman-teman nggak punya pasti nggak tampil. Jadi maksudnya adalah audionya teman-teman itu mau diambil dari mikrofon USB atau mikrofon Realtek High Definition Audio. Ini artinya apa? Bawaan dari laptop. Kemudian kebetulan di sini saya menggunakan mixer yang mana portnya itu dia akan masuk ke dalam port bundar ya di dalam laptop teman-teman seperti ini. Ya, sehingga otomatis dia akan membaca mikrofon ya. Kalau teman-teman menggunakan media lain dia juga akan ke sini otomatis. Jadi kalau misalkan nggak bunyi suaranya, teman-teman cek di sini ya. Atau misalkan ini tidak ada suaranya, hati-hati kalau misalkan saya klik begini kan ada warna hijau-hijau ya, artinya mikrofonnya terkoneksi. Tapi kalau dia seperti ini, artinya termute. Jadi mikrofonnya di off-kan sementara dan ada tulisan seperti ini. Ya, press alt to unmute ya seperti itu. Jadi intinya ini jangan termute kecuali memang dibutuhkan untuk termute. Jadi ini dipastikan nggak ada tanda garis merah. Oke. Kemudian untuk videonya teman-teman, ini kalau kita klik tanda panahnya, ada pilihan ada USB. Webcamnya adalah bawaan dari kamera ya. Saya menggunakan kamera defaultnya laptop saya. Seperti ini kualitasnya. Misalkan kalau teman-teman menggunakan webcam atau kamera DSLR yang tercolok dengan komputer atau USB teman-teman, nanti pasti ada pilihannya banyak. Nah itu aja, yang penting nih kalau saya klik lagi seperti mikrofon ya, dia akan berubah. Seperti ini, dia hanya menampilkan foto profile, jadi tidak menampilkan video. Tapi suara teman-teman masuk. Karena kenapa? Karena di sini saya klik atau saya nonaktifkan video. Kalau mengaktifkan, teman-teman klik lagi. Nah, dia akan nongol seperti ini. Oke, jadi jangan bingung kalau nggak ada suaranya, berarti ceknya di sini. Kalau nggak ada videonya, cek juga di sini. Oke ya. Nah, kemudian di sini yang paling penting di sini ada namanya share screen warna hijau. Ini fungsinya adalah teman-teman bisa men-share apapun, bisa meng-share dokumen apapun, PowerPoint, Word, Excel atau video, itu juga bisa ya. Atau aktivitas desktop teman-teman pun juga bisa. Ya, sebagai contoh misalkan saya klik di sini share. Ya, oke. Di sini ada basic, advanced, ada file. Basic ini artinya aktivitas kita yang di sini ya. Di sini ada whiteboard, teman-teman. Ini penting. Whiteboard ini kalau saya klik ya, coba. Kemudian saya klik share. Tampilnya kan seperti ini, teman-teman. Nah, saya bisa menjelaskan misalkan, ya anak-anak, gambar angka 1 seperti apa? Ini namanya angka 1. Jadi kita bisa klik. Ini angka 2. Jadi semacam papan whiteboard ya. Kita bisa hapus ya. Oh ya, hapus. Kita bisa ketik juga ya di sini. Kita bisa ketik ya, dan kita juga bisa hapus. Pokoknya ini seperti layar whiteboard lah, seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini yang guru matematika, fisika atau guru lain pun yang membutuhkan gambar, inilah medianya. Yang penting tangan teman-teman terampil aja dalam menggambar. Oke. Kalau ingin mengakhiri, teman-teman bisa klik di sini stop share, ada di bagian atas ini, teman-teman. Oke, dia akan kembali ke layar yang utama. Kita coba share yang lain. Saya akan share misalkan materi tentang PowerPoint saya yang sudah saya buat. Kita bisa klik di sini. Ini semuanya sudah pernah kita buka tadi ya. Di sini ada aktivitas yang pernah kita buka, ada yang desktop seperti ini. Nah ini secara tidak langsung teman-teman men-share aktivitas desktop. Ini kalau misalkan baru nanti dia ke sini desktopnya.
Nah, ini. Saya buka PowerPoint. Ini teman-teman secara tidak langsung siswa atau mahasiswa teman-teman semua bisa melihat aktivitas ini. Ketika teman-teman mencari file, dia bisa melihat ya. Misalkan PowerPoint, kita cari yang PowerPoint. Saya sudah pernah buat PowerPoint. Saya taruh di mana? Sebentar teman-teman ya. Saya cari dulu file PowerPoint-nya. UKK. Oh ini UKK online ya. Ini kalau saya buka teman-teman, kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa menjelasin. Di sini cuma ada muka saya. Nanti kalau misalkan ada mahasiswa saya atau siswa saya ada 20 ya, di sini ada 20 video yang akan bergantian tampil ketika yang bersangkutan berbicara. Nanti akan kita bahas. Nah, ini saya tinggal menjelasin ya. Nanti akan kita praktekkan ketika saya meng-add siswa saya ke dalam untuk mengajar tentang PowerPoint yang akan kita bahas. Nanti kita akan coba. Intinya teman-teman tahu dulu bahwa ini adalah, saya klik stop ya kalau ingin mengakhiri, stop share. Intinya share screen ini menampilkan media untuk kita sharing seperti itu ya. Kemudian di sini ada chat. Chat ini adalah kalau saya klik ya, coba kita klik. Oke, seperti ini. Chat ini fungsinya adalah untuk chatting teman-teman. Jadi misalkan nih kalau kasusnya ada beberapa siswa yang connect tapi nggak ada suaranya, ya sehingga dia tidak bisa mendengarkan instruksi, maka kita bisa gunakan chatting ini. Kita tinggal klik ketik misalkan, Andi, suaramu nggak ada. Nah, nanti dia akan balas, iya Bu, ini nggak bisa. Nah, tolong kamu aktifkan apa? Tapi kita menggunakan media cetak atau juga di sini kita bisa media ketik sorry ya. Kemudian kita juga bisa men-share file-file yang kita punya. Misalkan tadi file, misalkan Pak, saya minta dong file PowerPoint-nya. Nah, kita pilih file, kemudian kita cari your computer, kita share file PowerPoint yang kita punya tadi. Jadi cara men-share-nya begini caranya Bapak Ibu ya. Tadi ya, klik PowerPoint-nya open. Nah, dia sudah masuk di sini sending. Dia upload sampai habis. Nah, silakan kita bilang, ya silakan kalian download file PowerPoint-nya. Nanti siswa, dia akan tampil seperti ini. Dia akan klik, dia akan mendownload otomatis di dalam komputer atau HP-nya. Seperti itu. Ya teman-teman, sekali lagi filenya bisa apa saja. Oke, kita close. Kemudian di sini record. Record ini tadi yang saya bilang, kita bisa merekam pembelajaran kita. Ini kalau saya tekan begini. Oke, ini proses merecord bagian pertama. Saya stop. Nah, dia otomatis akan menyimpan. Terus saya mau record lagi. Saya klik record lagi. Ini adalah proses record bagian kedua. Saya pause. Nah, nanti ketika kita selesai meeting, dia akan menyimpan proses yang kita record tadi. Jadi, lama dan tidaknya proses menyimpan, teman-teman nanti ada tampilan di sini kotak, dia akan menyimpan sampai dengan 100%. Lama dan tidaknya tergantung berapa lama teman-teman menyimpan file tersebut. Ya, berapa lama durasinya. Oke. Oke, satu lagi yang mungkin yang penting ya, teman-teman, di sini mungkin ada bertanya kenapa sih gambarnya pecah-pecah, kok kayak aneh gitu ya. Ini namanya proses background green screen. Teman-teman bisa ganti ya, ini hanya menambah suasana saja. Caranya begini, klik stop video bagian ininya, tanda panahnya, pilih video setting. Nah, di sini ada settingan audio, tadi sudah kita bahas ya, teman-teman bisa tes speaker, stop, bisa tes mic ya, bisa pilih juga jenisnya. Yang saya punya tadi ada di virtual background. Teman-teman bisa pilih di sini tanda plus, pilih add image. Ya, tinggal pilih aja gambarnya mau apa, teman-teman. Terserah teman-teman ya. Sebentar, baterai saya lowbat, saya cek dulu ya. Punya mati. Oke nih. Oke. Udah nyala, udah ya. Kemudian di sini juga kita bisa ganti ini gambar ya, nanti akan terganti. Nah, ini gambarnya bisa kita ganti-ganti ya. Di sini kalau misalkan teman-teman mau lihat asli kamar saya seperti ini. Bah, ya. Warnanya ini. Nah, kalau misalkan tadi kita gunakan, kita pilih ini aja, gambar toh nanti di sini ada warna. Dia mau hapus warna apa? Klik aja warna di bawah ini. Saya pengen hapus warna hitam, hitamnya terganti, termasuk rambut saya hitam. Nih. Lucu ya. Karena kita pilihnya warna hitam, makanya kalau teknik green screen biasanya kalau nggak hijau ya blue screen yang biru. Ini kita pilih warna tembok aja. Nah, ini bisa kita ganti nuansanya seperti ini, atau mungkin orang lagi rapat di belakang saya nih, atau Bapak Jokowi presiden kita lagi ikut-ikutan meeting bersama saya. Atau bisa video teman-teman, pilih plus, kemudian add video, cari video yang teman-teman mau.
Ini misalkan ini video yang sudah pernah saya ambil. Jadi kita sambil menjelaskan, di belakang kita ada video. Nah, gitulah, seperti itu. Ini hanya tampilan pic-nya kita aja ya. Kalau enggak ya enggak usah pakai yang default kamar kita aja boleh ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Aduh, kurang bagus nih. Saya ganti dulu, ntar teman-teman nggak fokus ngelihat. Saya pilih yang ini aja lah. Dengan ini aja. Tadi aja ya, mana tadi gambarnya ini, gambar kamar. Oke, ini di close aja kalau udah. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian langkah berikutnya adalah ada menu invite. Invite ini ada artinya kita mengirim undangan untuk siswa atau mahasiswa kita masuk ke dalam room meeting ini. Di sini kan cuma saya sendiri nih. Ini cuma saya sendiri kan nggak enak banget kan. Oke, kita klik aja di sini invite ya. Kita ngundang siswa kita. Kemudian teman-teman cukup klik tombol ini. Copy invite ya, copy URL ada copy invite session ya, invite session ya. Ini diklik aja copy. Nah, kemudian teman-teman keluar dari area sini ya, bisa aja tekan tombol Windows di keyboardnya teman-teman atau exit full screen. Nah, saya sudah punya di sini WhatsApp yang saya sudah buka. Ini kita close aja. Nah, ini misalkan kita buang di sini. Misalkan anak-anak silakan join. Kemudian tadi kan kita sudah copy nih, kita tinggal paste aja, Ctrl V atau klik kanan paste di WhatsApp. Kalau buka WhatsApp di komputer kan saya rasa teman-teman sudah bisa ya, Ctrl V. Nah, enter. Nah, nanti ketika mereka klik link ini teman-teman, otomatis dia akan masuk ke dalam roomnya kita. Oke, mana tadi roomnya saya ya, ini. Enter full screen. Nah, dia otomatis akan seperti ini. Oke, kita akan lihat bagaimana caranya siswa join, tampilannya seperti apa. Ya, kita coba mengundang kembali ya, mengundang siswa kita untuk join ke dalam room kita atau meeting kita. Kita klik di sini invite, copy invitation ya. Kita close aja, kemudian kita paste di dalam grupnya anak-anak. Oke, silakan join. Kita Ctrl V, kemudian kita paste. Klik link. Oke, kita tinggal menunggu nanti siswa kita akan muncul di sini. Bagi yang sudah join, nanti ada konfirmasi. Di sini kita klik chat dulu teman-teman ya. Kita klik chat ini biar nanti memancing, nanti akan kelihatan di sini berapa yang sudah ada. Atau nanti ada yang join, dia akan terlihat di sini. Nah nih, Eka Sari ya, kita coba lihat. Ini kalau ada seperti ini teman-teman diklik aja ya, manage. Nah, kita klik ini ya, manage di sini. Nah, ini sudah ada yang join. Mereka belum bisa masuk teman-teman kecuali kita klik ini admit. Artinya kita mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam room kita. Kita mulai dari Eka dulu. Nah, di sini Eka akan berusaha connect. Kemudian di sini sudah ada lagi yang join, Aulia, kita admit. Ya, ini lagi proses loading. Halo Eka, Assalamualaikum. Eka. Oh, Eka lagi berusaha connect ke audio ya. Audionya Eka belum connect. Eka sudah kedengaran suaranya Pak Guru? Oh ya itu. Oke, sebentar saya Pak Guru set ininya. Ini Pak Guru sambil buat tutorialnya Kak ya. Tadi Pak Guru ngomong ini untuk share ke tutorial sebentar. Audio speakernya kita bawa ke USB. Oke. Ya, coba Eka tes. Halo Aulia. Aulia, Assalamualaikum. Iya Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, ini admit. Ini sudah Henok. Jadi ini sekali lagi Pak Gur sambil buat tutorial ya. Ini Pak Gur rekam aktivitasnya. Oke. Iya. Ya, ini daya tampung usernya Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa lebih dari 1000 orang ya. Oke. Ini sudah ada Aulia, Eka, Adri, Henok,
Adri, selamat malam. Kok cuman Bapak di sini mukanya? Iya, jadi begini, siapa yang bicara, dia yang akan tampil, nak, gitu loh. Coba sekarang tes Aulia bicara, coba. Aulia bicara. Iya, Pak. Halo, Eka. Hai. Ya kan? Oh iya. Coba Adri mana? Adri, coba ngomong, Adri. Adri, kamu punya audio masih bermasalah tuh. Coba, suaramu nggak kedengaran dari sini. Ibnu, masuk ya Ibnu. Ibnu, ngomong Ibnu. Ibnu, Assalamualaikum. Oh, dia lagi berusaha untuk join audionya. Halo Ibnu. Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu anak-anak di bagian pojok kanan atas itu ada kayak apa ya? Speaker view ya. Ada nggak? Coba kalian klik-klik. Iya, Nanti tampilannya bisa banyak berapa. Coba kalian pilih biar tampilannya bisa banyak. Sementara ini kan siapa yang ngomong dia yang kelihatan banget kan? Iya. Ya, oke. Halo, Khairunisa. Tadi pencet apa? Aku lupa. Ada mukamu. Irun, kedengaran nggak Run suara kita? Dengar Pak, dengar. Oke. Is. Ini Assalamualaikum. kita persiapan sambil menunggu yang lainnya ya. Iya, Pak. Ya nak, sebentar nak ya, ayah buat meeting dulu ya sayangnya, bobo sama mama. Ini si kecil sudah lagi buat tidur. Oke, ada Wigans ini siapa dek Wigans? Wida itu Pak, Wida. Oh Wida. Wida. Oke, Wida gabung, Jalu gabung. Wih, Jalu foto saja, lihat itu. Kalau Hari Garu? Olan. Oh, Roland. Oke. Hari Garu join, Wulandari masuk. Kalau player PUBG ini siapa nih? Player PUBG nih. Enggak tahu, Pak. Oh, Pak Gur tahu. Pak Gur ada join ke ini juga. Oh, Jalu, Pak, Jalu. Jalu ya, Wulan selamat datang. Bu Haji Wulan. Coba tes audio. Aduh, sinyalnya jelek lagi di sini. Loh, bagus kok. Ini Kak Sari. Bapak. Siapa bilang bapak? Oke. Wigansnya sambil menunggu yang lain. Ini Wigans siapa nih, Ma? Wigans. Sabar deh, Bibi Mas. Dapat online sabar ya. Gimana suaranya? Kedengaran, Wid? Oh, masih connecting audio. Pak. Kenapa, Nis? Suaranya agak putus-putus. Suaranya nggak putus-putus. Apa mungkin sinyalnya jelek ya? Iya, coba atur posisi sinyal wifi-mu dulu deh. Kok pakai pulsa data kah wifi? Kayak pulsa data Pak, di Semangga sinyalnya lumayan jelek. Ya sudah, kalau pakai HP agak di luar nggak apa-apa sih. Ya. Ini player PUBG siapa nih di bawah nih? Kelas 2 ya? Mana, Pak? Enggak ada. Oh, ada. Ada. Ya, tapi Bang ada undang beberapa kelas 2 sih untuk nyoba. Gimana? Yang baru Gimana ulang biar tahun, Pak. banyak? Halo guys. Oh, guys. Oh, itu Kiki. Oh, kayak di laptop bisa ya? Oh, habis potongannya lain. Oke, coba anak-anak Pak Guru mau share ini ya. Kira-kira di kalian tampil nggak? Sebentar. Share screen. Kita share yang mana nih? Advance file. Basic. Ada. Kok tidak ada di dalam? You wanna be my best friends. Ini kelihatan deh yang Pak Guru lagi buka nih ya. Nih? Ini ada tambahan Iya, 4 orang si waiting room. Ini Pak Guru sambil buat tutorial nih, jadi Pak Guru rekam aktivitas ini.
Di sini ada Farhan. Farhan mau masuk, Farul mau masuk, Jalusa Dewa masuk. Harigaru ini siapa nih ya? Hagen. Roland Pak, Roland. Oh, Roland tadi ya. Roland masuk. Oke, biarkan orang join dulu. Aduh kok begini. Kok begini. Apanya? Nah, Oke, sebentar. enggak Pak. Aman. Halo Gayu. Halo Wulan. Bulan diam-diam saja. Bulan, kok suara mana Bulan? Kelihatan di kalian semuanya, kelihatan. Farhan, muka mana Farhan? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Ini bisa kita atur di sini view-nya berapa orang Farhan yang muka. Kok punya aku nggak jalan, Pak? Cuma di WA aja. Farhan. Hah? Lagi loading Punya paling aku Kak. cuma di... Oke. Lagi loading. Sudah toh? Ini jadi begini sistemnya, kalau kalian bicara atau ada gerakan di speaker kalian yang ada suara kresek, maka kalian yang akan tampil wajahnya di layar desktop utama gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau tidak masuk, kan bisa mute dulu suaranya. Kan ada bagian mute itu toh di bagian pojok kiri kan? Kalian klik mute kalau mau di mute biar tidak masuk suara kalian. Nanti kalau mau bertanya bisa di anu. Nah. Oke. Ya, ini siapa? Harigaru, ini Roland, kok mukanya lain? Iya, Pak. Kok sudah ini kah? Potongan kah? Tidak, Pak. Oh, mungkin karena cembung ya lensanya ya. Oke, sebentar. Pak Guru lanjutkan tutorialnya ya. Cepat-cepat aja loh. Kita stop dulu, stop share kalau sudah selesai untuk men-sharing. Iya, oke. Sambil menunggu yang lain ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ini bisa kita Emang tampilin. siapa sih? Hitung aja di situ. Ada Ini kayaknya ya, Immanuel baru masuk juga. kurang Dani. Iya, oke. Ini Banyak kita kayaknya. Oke, ini kita. Nah, bentar ya, aku bicara sebentar. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, bisa difahami. Kalau sudah ingin mengakhiri meeting kalian, tinggal klik saja di bagian sini add meeting, maka semuanya akan berakhir dan file yang kita save tadi akan masuk ke dalam komputer kita. Ya, seperti itu. Oke, nanti akan saya lanjutkan di tutorial cara membuat Google Classroom. Oke.